Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu bab baru di kelas 11 semester 2, yaitu sistem ekskresi. Pada bagian pertama ini kita akan membahas tentang definisi dari sistem ekskresi dan juga organ yang pertama, yaitu ginjal. Nah, sebelum kita memasuki lebih jauh tentang pembahasan sistem ekskresi, tentunya kita harus mengetahui dulu definisi dari ekskresi itu sendiri. Nah, dalam istilah biologi ini ada 3 istilah yang memiliki kemiripan. Ada ekskresi, sekresi, dan juga defekasi. Nah, sekresi itu adalah proses pengeluaran zat kimia, baik itu enzim maupun hormon, oleh sel atau kelenjar yang memiliki fungsi tertentu. Jadi zat yang dikeluarkan ini masih memiliki fungsi. Kalau defekasi itu adalah proses pembuangan sisa pencernaan makanan berupa feses berbentuk padat atau setengah padat. Jadi sisa-sisa makanan kita dari sistem pencernaan itu dibuang melalui proses yang dinamakan sebagai defekasi. Lalu apa itu ekskresi? Nah, ekskresi itu adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang disebut sebagai zat metabolit yang tidak lagi berguna dan berbahaya bagi tubuh. Nah, jadi tubuh kita itu sebenarnya melakukan suatu mekanisme metabolisme dalam produksi energi maupun produksi zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, proses metabolisme ini menghasilkan zat-zat sisa yang dia berbahaya bagi tubuh yang disebut sebagai metabolit. Nah, metabolit ini dia harus dikeluarkan. Nah, pengeluarannya melalui sistem ekskresi. Nah, fungsi dari sistem ekskresi ini sendiri adalah yang pertama, jelas dia menurunkan kadar zat metabolit dalam tubuh agar tidak mengalami penimbunan, karena zat-zat ini sifatnya adalah racun. Kemudian, fungsi yang selanjutnya adalah menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh dan mempertahankan suhu tubuh. Nah, organ-organ yang berperan dalam sistem ekskresi ini ada beberapa. Yang pertama ada ginjal, hati, paru-paru, dan juga kulit. Nah, selanjutnya kita akan membahas satu persatu dari organ-organ tersebut, termasuk di dalamnya struktur dan juga fungsinya masing-masing. Nah, pada kesempatan kali ini yang pertama akan kita bahas adalah tentang ginjal. Nah, ginjal pada manusia ini memiliki bentuk seperti kacang merah, tapi dia memiliki ukuran sekepalan tangan manusia. Nah, panjangnya sekitar 10-12 cm dengan lebar 5-6 cm dan ketebalan 3-4 cm. Dengan berat masing-masing dari ginjal itu sekitar 140 gram. Nah, manusia ini memiliki sepasang ginjal yang dia letaknya ada di dorsal atau di punggung dinding tubuh sebelah kiri dan juga kanan. Nah, ginjal manusia yang ada di sebelah kiri dia umumnya memiliki letak yang dia lebih tinggi daripada ginjal yang sebelah kanan. Nah, fungsi dari ginjal itu adalah untuk mencuci darah. Darah yang dicuci, darah dari seluruh tubuh ini akan masuk ke dalam ginjal. Kemudian zat-zat yang dibawa oleh ginjal berupa zat-zat metabolit tadi yang dibawa oleh darah ini akan disaring masuk ke dalam ginjal. Nah, kemudian diekskresikan. Zat-zat ini berupa urea, asam urat, kreatinin, kreatin, dan juga zat-zat lain yang dia sifatnya racun, termasuk juga obat-obatan. Jadi ketika kita minum obat, biasanya urin kita pun dia menghasilkan bau yang mirip dengan obat, karena obat itu pun juga akan dibuang melalui ginjal. Nah, fungsi ginjal selanjutnya adalah mengatur volume plasma dan jumlah air di dalam tubuh. Karena dia berkaitan dengan pengaturan air, otomatis dia juga berperan dalam menjaga tekanan osmosis di dalam tubuh. Dan dia juga berfungsi dalam mengatur pH atau keasaman plasma dan cairan tubuh. Nah, struktur dari ginjal sendiri tadi sudah disampaikan bahwa ginjal jumlahnya sepasang, dan kalau kita iris dia memiliki bentuk seperti banyak sekali piramid. Kemudian di tiap piramid ini dia memiliki struktur terkecil, di mana struktur inilah yang dia berfungsi dalam menyaring darah dan membuang zat-zat metabolit keluar dari tubuh. Nah, struktur terkecil ini dinamakan sebagai nefron.
Nah, kita akan membahas mulai dari struktur ginjal. Dari struktur makronya dulu, ginjal tersusun dari bagian paling luar ada kapsul ginjal, di mana kapsul ginjal ini merupakan jaringan ikat. Kemudian di dalam kapsul ginjal ini ada bagian yang pertama yaitu korteks. Ini bagian di bawah kapsul ginjal, di mana di korteks ini terdapat jutaan nefron. Nah, nefron-nefron di dalam korteks ini berperan dalam proses filtrasi darah. Kemudian ada medula, bagian di bawahnya korteks yang dia memiliki bentuk seperti piramid dan memiliki 3 sisi. Piramid-piramid ini dalam satu ginjal ini jumlahnya sekitar 8-12 piramida yang disebut juga sebagai piramida renalis yang berfungsi untuk menyalurkan sisa hasil filtrasi yang dari korteks tadi untuk masuk ke dalam pelvis renalis dan selanjutnya dibuang melalui ureter dan masuk ke kandung kemih dan dibuang keluar dari tubuh. Nah, itu fungsi dari medula, di mana medula ini juga terdapat terusan dari nefron. Jadi nefron itu dia melingkupi bagian korteks dan juga medula. Nah, kemudian ada bagian yang dinamakan sebagai pelvis renalis. Ini merupakan ruangan di dalam ginjal yang berfungsi untuk menampung urin yang dihasilkan dari ginjal. Kemudian dari pelvis renalis ini, urin yang sudah selesai diproduksi, dia akan masuk ke ureter dan ditampung di kandung kemih. Nah, bagian lain dari ginjal adalah kapiler darah, di mana ada arteri dan juga vena. Nah, arteri ini sebagai tempat masuknya darah dari seluruh tubuh untuk nanti dicuci di dalam ginjal, di dalam nefron ginjal. Nah, sedangkan vena ini darah yang tadi sudah dicuci bersih kemudian akan dikeluarkan lagi melalui vena dan menuju ke jantung. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur dari nefron. Nah, nefron ini memiliki komponen yang dinamakan komponen tubular dan juga komponen vaskular. Apa itu komponen tubular? Komponen tubular adalah komponen saluran. Saluran yang mengalirkan zat-zat yang tadi sudah dikeluarkan dari kapiler darah untuk dialirkan menuju ke pelvis renalis. Nah, komponen tubular dari nefron ini yang pertama ada glomerulus. Ada capsula Bowman. Nah, capsula Bowman ini merupakan penampungan awal dari nefron, kemudian dilanjutkan ke tubulus, ada tubulus proksimal, ada lengkung Henle, dan ada tubulus distal, serta ada saluran atau tubulus pengumpul. Jadi urutannya jalannya metabolit dari nefron itu dimulai dari kapsula Bowman, tubulus proksimal, lengkung Henle, tubulus distal, lalu masuk ke saluran pengumpul. Nah, kemudian ada komponen vaskular, di mana komponen vaskular ini adalah komponen yang berkaitan dengan kapiler darah. Ada yang pertama glomerulus, yaitu struktur khusus yang dia fungsinya untuk filtrasi atau penyaringan darah. Kemudian ada kapiler peritubular yang berfungsi juga untuk reabsorpsi maupun augmentasi zat-zat buangan yang masuk nanti ke dalam nefron. Nah, secara umum nefron ini dibagi menjadi 2. Ada yang dinamakan sebagai nefron juncta medullaris dan ada yang dinamakan sebagai nefron kortikal. Nah, nefron kortikal itu adalah nefron yang dia sebagian besar strukturnya terletak pada bagian korteks. Nah, kemudian ciri-ciri selanjutnya adalah dia memiliki lengkung Henle yang dia pendek. Kemudian kalau juncta medullaris dia terletak pada korteks dan juga medula, serta lengkung Henle-nya dia memiliki struktur yang panjang sampai ke bawah medula. Oh ya, tadi saya menambahkan sedikit tentang kapiler peritubular yang berfungsi untuk reabsorpsi dan augmentasi. Nah, pada lengkung Henle ini ada kapiler peritubular yang dia tersusun seperti tangga yang dinamakan sebagai vasa recta. Itu struktur khusus dari kapiler peritubular. Nah, selanjutnya
kita akan bahas satu persatu mulai dari struktur dari glomerulus dan kapsula Bowman. Nah, glomerulus dan kapsula Bowman ini tersusun dari sel epitel pipih selapis. Nah, ingat, struktur itu menunjang fungsi. Jadi ada alasannya kenapa struktur dari glomerulus dan kapsula Bowman itu tersusun dari sel epitel pipih selapis, di mana sel epitel pipih selapis ini dia dapat mendukung fungsi filtrasi. Karena sudah epitel pipih ya, pipih kemudian hanya selapis, otomatis dia mudah untuk dilewati atau didifusi oleh zat-zat dari kapiler menuju ke kapsula Bowman. Nah, glomerulus itu adalah sejenis kapiler di mana dia terusan dari kapiler darah masuk ke dalam nefron, dan dia berbentuk khusus dan berfungsi untuk menyaring darah. Nah, glomerulus ini dia memiliki bentuk sel epitel pipih selapis. Ini kalau dipotong dari samping ya, dia memiliki sel epitel pipih selapis. Kemudian dia juga memiliki struktur lain yang disebut sebagai sel podosit. Nah, fungsi dari sel podosit ini adalah untuk membantu proses filtrasi di dalam glomerulus. Nah, sel podosit ini dia memiliki yang namanya food process atau kaki-kaki gurita, di mana kaki-kaki gurita ini berfungsi untuk menahan dan mempertahankan arsitektur dari glomerulus itu sendiri. Nah, itu struktur dari glomerulus dan kapsula Bowman. Nah, zat-zat dari dalam darah kan membawa sisa metabolisme dari seluruh tubuh. Nah, ketika dia masuk ke dalam glomerulus, darah itu dia memiliki struktur yang besar, sel-selnya memiliki struktur yang besar, sehingga dia tidak bisa menembus sel epitel pada dinding glomerulus. Sedangkan zat-zat buangan, zat-zat metabolit itu memiliki struktur yang dia lebih kecil, memiliki senyawa atau partikel yang dia lebih kecil, sehingga dapat dengan mudah menembus sel epitel pipih selapis pembentuk struktur glomerulus untuk nantinya masuk dan ditampung di kapsula Bowman. Nah, kemudian kita akan membahas tentang struktur dari tubulus. Nah, tubulus proksimal atau tubulus secara umumnya ini berbeda dengan glomerulus. Kalau pada tubulus ini struktur utamanya adalah epitel kubus selapis. Kenapa kok harus epitel kubus selapis? Karena epitel kubus selapis ini dia memiliki volume yang dia lebih besar daripada epitel pipih selapis, dimana volume ini otomatis, volume tiap sel ini otomatis dia dapat membawa banyak sekali organel-organel sel yang berperan dalam metabolisme, dimana epitel kubus selapis ini otomatis dapat memproduksi energi yang lebih banyak daripada epitel pipih selapis. Nah, energi inilah yang nanti akan digunakan dalam proses reabsorpsi dan juga proses augmentasi. Nah, pada tubulus proksimal ini dia tersusun dari epitel kubus selapis yang memiliki mikrofili. Kemudian tubulus distal juga sama, tapi perbedaannya kalau di tubulus proksimal dia mikrofilinya lebih banyak, sedangkan pada tubulus distal dia lebih sedikit dan lebih jarang. Kemudian kalau pada lengkung Henle yang bagian turun ini dia tersusun dari epitel pipih selapis. Kenapa pipih selapis? Karena dia proses yang ada di lengkung Henle ini lebih banyak pada proses difusi, bukan transport aktif yang membutuhkan energi, sehingga tidak dibutuhkan energi dalam jumlah yang banyak. Nah, kalau pada lengkung Henle yang naik ini juga sudah masuk ke strukturnya hampir sama dengan yang lain, yaitu epitel kubus selapis. Kemudian kalau di tubulus pengumpul atau tubulus kolektivus ini juga tersusun dari epitel kubus selapis. Jadi intinya struktur tubulus itu secara umum tersusun dari epitel kubus selapis karena dia membutuhkan energi untuk proses augmentasi dan juga reabsorpsi, kecuali pada bagian lengkung Henle yang turun. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana sebenarnya proses terbentuknya urin. Nah, karena struktur itu pasti berkaitan dengan mekanisme atau fungsi, kita akan bahas berkaitan dengan organ-organnya atau berkaitan dengan bagian-bagian dari nefron, kemudian kita bahas prosesnya.
Nah, proses terbentuknya urin, proses yang pertama adalah filtrasi, di mana proses filtrasi ini terjadi pada glomerulus dan capsula Bowman atau bagian badan Malpighi. Nah, proses filtrasi ini dia dimulai dengan darah masuk dari ginjal, masuk ke dalam ginjal, kemudian masuk ke nefron, dan di dalam glomerulus ini disaring. Kemudian darah akan tetap di dalam kapiler, sedangkan zat-zat metabolit, zat-zat buangan atau filtratnya dia akan ditampung di dalam kapsula Bowman. Nah, hasil dari proses filtrasi ini dinamakan sebagai urin primer, di mana di dalam urin primer ini memiliki kandungan-kandungan berupa air, garam, baik itu NaCl maupun garam-garam yang lain, kemudian ada HCO3-, ada H+, ada urea, glukosa, asam amino, dan obat-obatan. Nah, itu yang terfiltrasi di dalam proses filtrasi di glomerulus dan kapsula Bowman. Nah, selanjutnya proses yang kedua adalah reabsorpsi. Proses reabsorpsi ini disebut juga sebagai proses penyerapan kembali. Nah, apa yang diserap kembali? Yang diserap kembali adalah zat-zat yang dia masih dibutuhkan oleh tubuh. Nah, penyerapan atau proses reabsorpsi ini melibatkan bagian kapiler peritubuler yang tadi sudah dijelaskan, dia melingkupi seluruh tubulus, dari tubulus proksimal sampai ke tubulus pengumpul. Dia dilingkupi oleh kapiler peritubuler. Nah, proses reabsorpsi itu melibatkan dua mekanisme. Ada mekanisme difusi biasa dan juga ada mekanisme transport aktif. Nah, pada bagian yang merah ini, yang panah keluar merah ini menunjukkan proses reabsorpsi di mana menggunakan energi. Jadi NaCl, kemudian nutrisi itu diserap kembali oleh tubuh masuk ke kapiler peritubuler melalui mekanisme transport aktif yang membutuhkan energi. Nah, di tubulus distal juga sama. Nah, untuk reabsorpsi air itu utamanya terjadi pada bagian lengkung Henle yang menurun. Makanya di situ prosesnya adalah proses difusi. Makanya bagian menurun tadi dia tersusun dari sel epitel pipih selapis yang memudahkan untuk proses difusi. Nah, penyerapan air ini dipengaruhi oleh hormon yang disebut sebagai hormon ADH atau antidiuretik hormon, di mana antidiuretik hormon ini dia berperan dalam proses penyerapan kembali air. Semakin banyak ADH yang dikeluarkan, maka reabsorpsi air juga akan semakin banyak. Nah, pada orang yang dia mengalami kelainan, kekurangan hormon ADH atau yang disebut sebagai penyakit diabetes insipidus, itu biasanya orang tersebut akan kesulitan dalam memproduksi hormon ADH sehingga urin yang diproduksi itu banyak, airnya tidak terserap oleh tubuh dan akibatnya orang tersebut dapat mengalami kekurangan cairan tubuh atau dehidrasi. Nah, kemudian reabsorpsi juga meliputi zat-zat tertentu seperti glukosa karena glukosa masih dibutuhkan oleh tubuh, kemudian asam amino, nutrisi, mineral, dan juga air ini diserap kembali. Hasil reabsorpsi itu disebut sebagai urin sekunder. Nah, kemudian proses yang terakhir adalah augmentasi atau penambahan kembali. Penambahan kembali, apa itu yang ditambahkan kembali? Yang ditambahkan kembali adalah zat-zat yang dia tidak lagi dibutuhkan oleh tubuh dan harus dibuang. Nah, proses augmentasi ini juga melibatkan kapiler peritubuler, di mana zat-zat yang sudah tidak dibutuhkan ini akan ditransfer masuk dari kapiler peritubuler masuk ke dalam tubulus ginjal, baik itu tubulus proksimal, tubulus distal. Nah, itu nanti akan masuk di dalam situ. Nah, zat-zat yang dimasukkan atau diaugmentasi ke dalam urin, ke dalam tubulus ginjal ini juga bermacam-macam. Itu dapat berupa H+, baik atau NH3 ataupun zat-zat yang lain yang dia harus dibuang keluar dari tubuh. Nah, proses augmentasi ini menghasilkan urin yang dinamakan sebagai urin sesungguhnya yang sudah siap untuk dibuang keluar dari tubuh.
Nah, urin sesungguhnya ini nanti akan ditampung ke pelvis renalis, kemudian dia akan masuk ke kandung kemih dan akhirnya dibuang melalui ureter keluar dari tubuh. Nah, demikian penjelasan tentang ginjal. Apabila ada yang masih kurang jelas, silahkan nanti bisa ditanyakan melalui Google Classroom maupun melalui grup WA. Jangan lupa Google Classroom-nya dilihat, adakah tugas di situ, dan silahkan bisa dikerjakan. Sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.